anak-anak Spirit Wahidin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi teori kinetik gas yang intinya antara lain adalah 1. Hukum Boyle berlaku untuk suhu tetap. Yang persamaannya, tekanan dikali volume sama dengan C. Yang kedua, hukum Gay-Lussac berlaku untuk A, tekanan tetap atau isobarik. Yang persamaannya, volume dibagi suhu sama dengan C. B, volume tetap atau isokorik. Yang persamaannya, tekanan dibagi suhu sama dengan C. Yang ketiga, energi dalam adalah jumlah energi kinetik seluruh molekul yang terdapat di dalam sebuah ruang tertutup. Persamaannya U sama dengan N kali EK. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai hukum termodinamika yang tujuannya adalah 1. Dapat menganalisis persamaan usaha dan berbagai proses dalam hukum termodinamika. Yang kedua, dapat menganalisis hukum 1 termodinamika. Yang ketiga, dapat menganalisis hukum 2 termodinamika. C. Hukum 2 termodinamika. Nah, pernahkah kalian memperhatikan cara kerja lemari es atau pendingin ruangan atau AC? Nah, kedua mesin ini merupakan contoh di mana suhu ruangan di dalamnya lebih rendah dibandingkan suhu di luar ruangannya, yaitu dengan cara mengambil atau memindahkan kalor dari ruangan tersebut. Nah, menurut hukum 1 termodinamika yang juga merupakan pernyataan hukum kekekalan energi yang menerangkan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Hukum 1 termodinamika tidak membatasi bagaimana perubahan energi tersebut dapat berlangsung. Nah, pada hukum 2 termodinamika, batasan-batasan tersebut akan dibahas. Hukum 2 termodinamika merupakan kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan oleh Kelvin, Planck, dan Clausius. Jadi, menurut Kelvin Planck, tidak mungkin suatu mesin hanya memiliki sebuah reservoir. Selain itu, tidak mungkin sebuah mesin memiliki efisiensi 100%. Kalaupun ada, maka kalor dari lingkungannya akan diubah seluruhnya menjadi usaha. Mesin semacam ini disebut dengan mesin perpetuum mobile 2. Jadi, dalam kenyataan tidak ada mesin seperti itu, walaupun hanya memenuhi persamaan hukum 1 termodinamika. Sedangkan menurut Clausius, mesin selalu memerlukan usaha luar supaya dapat memindahkan kalor dari tempat yang bersuhu rendah ke tempat yang bersuhu tinggi. Mesin semacam ini disebut mesin pendingin. Dalam prakteknya, mesin pendingin menggunakan energi listrik sebagai usaha luar untuk memindahkan energi dari sistem yang dingin ke lingkungan yang lebih panas. Contoh mesin pendingin lemari es dan pendingin ruangan atau AC. Kenyataan menunjukkan bahwa kalor selalu merambat secara spontan dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Hal sebaliknya tidak pernah terjadi, kecuali jika ada usaha luar yang membantu memindahkan kalor tersebut dari sistem bersuhu rendah ke lingkungan yang bersuhu lebih tinggi. Jadi pada mesin pendingin, sistem mengambil kalor Q2 dari reservoir bersuhu rendah dan melepaskan kalor Q1 ke reservoir bersuhu tinggi. Pada sistem ini dilakukan usaha sebesar W. Siklus mesin pendingin atau refrigerator dapat dilihat pada layar.
Siklus termodinamika dibagi dua, yaitu proses reversibel dan tidak reversibel. Proses-proses pada mesin kalor ada yang bersifat reversibel dan ada yang bersifat irreversibel. Proses reversibel merupakan proses yang berlangsung sangat lambat sehingga prosesnya dapat dianggap sebagai rangkaian keadaan setimbang. Seluruh proses ini dapat dikerjakan secara kebalikan tanpa mengubah besar usaha yang dilakukan atau kalor yang dipindahkan. Proses reversibel sempurna tidak dapat ditentukan dalam kenyataan karena proses ini membutuhkan waktu yang sangat lama, hampir tak terbatas. Proses ini juga menghendaki tidak adanya gesekan, gangguan aliran udara, serta faktor pengubah kalor dan usaha lainnya. Proses yang ada pada kenyataan merupakan proses irreversibel. Pada proses kenyataan, misalnya, masih ditemukan gesekan yang menyebabkan adanya panas yang hilang atau aliran gas yang berubah. Meskipun pada kenyataannya, proses yang dapat ditemukan adalah proses irreversibel, tetapi konsep proses reversibel tetap penting karena proses ini dapat dijadikan pendekatan dalam pembahasan proses secara teori. Nah, sekarang kita masuk dalam berbagai siklus termodinamika. Prinsip ini berlaku untuk mesin ideal yang dalam kenyataannya sulit untuk diciptakan. Namun, idenya merupakan teori yang sangat praktis dan tetap dipakai sampai saat ini. Secara teoritis, mesin Carnot menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pada efisiensi sebuah mesin. Mengubah usaha menjadi kalor dapat dilakukan secara terus-menerus. Tetapi mengubah kalor menjadi usaha tidaklah demikian halnya. Haruslah diusahakan agar gas dapat kembali ke keadaannya semula sehingga gas itu dapat melakukan usaha kembali. Proses seperti ini disebut siklus. Nah, siklus yang pertama kita pelajari adalah siklus Carnot. Siklus Carnot adalah siklus mesin ideal. Siklus Carnot menggunakan dua proses, yaitu isotermal dan adiabatik. Nah, lihat pada layar, di situ ada persamaan W siklus sama dengan Q1 kurang Q2 dengan QAB sama dengan Q1 sama dengan kalor yang diberikan pada sistem, kalor yang diserap atau kalor yang diserap sistem. QCD sama dengan Q2, kalor yang dilepaskan oleh sistem. Perbandingan antara besarnya usaha yang dapat dilakukan oleh sistem terhadap kalor yang diserap dapat menentukan efisiensi suatu mesin. Efisiensi ini didefinisikan sebagai berikut. Lihat pada layar. Nah, di situ efisiensi sama dengan usaha yang dilakukan sistem per kalor yang diberikan sistem kali 100%. Jadi persamaannya di situ efisiensi sama dengan 1 kurang Q2 per Q1 kali 100%. Nah, persamaan di atas menunjukkan efisiensi mesin secara umum. Adapun khusus untuk mesin Carnot, persamaannya dapat ditulis menjadi, lihat pada layar. Efisiensi sama dengan 1 kurang T2 per T1 kali 100%. Pergantian besaran kalor Q menjadi suhu mutlak T dalam menentukan efisiensi sebuah mesin mengambil sebuah ide bahwa energi dalam sebanding dengan perubahan suhu. Kelvin menunjukkan bahwa Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. 2. Siklus Otto. Siklus Otto menggunakan dua proses, adiabatik dan dua proses isokorik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar pada layar. Nah, di situ proses dari A ke B dan
C ke D merupakan proses adiabatik. Adapun proses dari B ke C dan D ke A merupakan proses isokorik. Nah, pada gambar tersebut Q1 adalah kalor yang diterima oleh sistem dan Q2 adalah kalor yang dilepaskan sistem. Efisiensi siklus Otto dapat ditulis sebagai berikut. Lihat pada layar. Efisiensi sama dengan 1 kurang VA per VB pangkat 1 kurang gamma. Dalam prakteknya, siklus Otto digunakan untuk menjelaskan motor bakar. Yang ketiga, siklus diesel. Nah, lihat pada gambar. Nah, gambar tersebut menunjukkan proses yang terdapat pada siklus diesel. Siklus diesel menggunakan dua proses adiabatik, sebuah proses isobarik, dan sebuah proses isokorik. Proses dari A ke B dan C ke D merupakan proses adiabatik. Proses dari B ke C adalah proses isokorik. Adapun proses dari D ke A adalah proses isobarik. Q1 adalah kalor yang diterima sistem dan Q2 adalah kalor yang dilepaskan sistem. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, yaitu hukum termodinamika, kita dapat menyimpulkan bahwa 1. Gas dapat mengalami perubahan pada beberapa keadaan, yaitu pada suhu tetap atau isotermal, pada tekanan tetap atau isobarik, pada volume tetap atau isokorik, atau secara adiabatik. Yang kedua, hukum 1 termodinamika merupakan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan energi dapat dirubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Meskipun suatu bentuk energi telah berubah menjadi bentuk energi lain, jumlah energi itu selalu tetap. Yang ketiga, hukum 2 termodinamika membatasi perubahan energi, mana yang dapat berlangsung dan mana yang tidak dapat berlangsung. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami. Selamat pagi dan salam sehat.